Halo adik-adik semuanya, selamat datang kembali lagi bersama Bang Jo di sini. Hari ini kita bukan memancing ya, karena topi Bang Jo kayak topi mancing ini. Hari ini kita akan tetap belajar seperti yang adik-adik lihat, kita akan belajar tentang to be. Oke, mungkin adik-adik sudah familiar dengan yang namanya to be. Hari ini kita akan belajar penggunaannya. Oke, jadi adik-adik sebelum Bang Jo mulai, adik-adik siapkan catatannya, siapkan alat tulisnya supaya bisa menuliskan atau mencatat yang penting-penting ya. Tapi adikku begini, jangan hanya dicatat, tapi dimengerti. Kalau misalnya masih bingung, ulangi lagi nonton videonya ya, karena setelah video ini nanti ada soal latihan yang harus adik-adik jawab untuk melatih kemampuan adik-adik dalam mengerjakan soal-soal tentang to be ini. Oke, yuk mari kita mulai saja Bang Jo. Pelajaran kita yaitu tentang to be. To be ya. Kita mulai dari artinya dulu. Saat SD kita sering diberitahu bahwa arti to be itu adalah ya. Misalnya I am a doctor. Saya adalah seorang dokter, kan begitu kira-kira. Tetapi ternyata dekku seperti yang kamu lihat di layar, artinya to be itu sebenarnya nggak ada. Oke, dalam bahasa Indonesia sendiri tidak ada artinya. Jadi kenapa saat SD diajari artinya adalah Bang Jo untuk mempermudah adik-adik mengerti saja. Tetapi sekarang kalau udah SMP artinya justru tidak ada, ya. Jadi gimana Bang? Kita nanti ke fungsinya. Fungsinya itu adalah menghubungkan antara subjek dan predikat. Jadi fungsinya itu menghubungkan antara si subjek dan predikat, gitu ya. Artinya tidak selalu adalah gitu. Oke. Jadi sekarang adik-adik kan udah SMP nih, harus sudah berganti pola pikirnya tentang pengertian to be ya. Yang jelas dalam bahasa Indonesia tidak ada arti yang pasti tentang to be, tetapi ya fungsinya untuk menghubungkan subjek dan predikat. Ya, nanti Bang Jo kasih tunjuk contohnya. Nah, to be itu yang akan kita pelajari hari ini ada is, am, are. Ya, pasti sudah tahu ya, sudah familiar is, am, are. Lalu ada lagi untuk past. Past itu artinya untuk yang masa lampau. Kalau nanti masa lampau, kejadian-kejadian sudah berlalu, ya, to be-nya itu was dan were. Oke, ya. Jadi ada 5 to be yang kita pelajari hari ini, yaitu is, am, are, lalu was dan were. Oke, hati-hati untuk yang ini ya, yang was dan were. Kenapa? Karena kita harus lihat ini kejadian masa lampau atau tidak. Gitu. Kalau nanti dia kejadian masa lampau pakai was dan were. Kalau dia tidak berarti pakai is, am, atau are. Gitu ya. Yuk, kita lihat sekarang pasangan-pasangannya. Jadi, kalau nanti I, to be-nya am. Jadi I am gitu ya. We, you, dan they, ya, untuk yang jamak ini, kami, kamu, dan mereka, itu to be-nya are. Kalau he, she, it, orang ketiga tunggal, to be-nya nanti is. Itu kalau yang present ya. Kalau yang past, yang masa lampau, I to be-nya was. Oke. Okay. We, you, they, yang jamak ini, to be-nya were. Kalau orang ketiga tunggal, he, she, it, to be-nya was. Oke ya, ini pasangan-pasangannya dekku ya. Supaya lebih mengerti lagi, kita langsung ke exercise. Tapi sebelum exercise, penggunaannya dulu ya. Nih, penggunaan to be. Oke, seperti yang Bang Jo sudah jelaskan bahwa fungsinya itu penghubung antara subjek dan predikat, ya. Predikatnya kira-kira apa-apa aja, ya. Predikatnya itu nanti ada bisa adjektif atau kata sifat, bisa nanti dia adverb, kata keterangan, entah itu keterangan waktu, entah itu keterangan tempat, ya. Lalu noun itu kata benda, ya. Bisa juga nanti predikatnya itu verb ing atau kata kerja ditambahkan ing ya. Jadi to be dipakai saat ada kata sifat, saat ada kata keterangan, entah itu keterangan tempat atau waktu, saat ada kata benda, lalu saat ada kata kerja plus ing. Ya kayak running, swimming, reading gitu ya. Oke, kita ke contoh soal aja yuk biar supaya lebih paham lagi. Nah, kita mulai yang pertama itu to be plus adjective ya. To be ditambahkan dengan kata sifat. Pelan-pelan aja dekku ya. Yuk. Ini Bang Jo udah siapkan tabelnya di sini supaya adik-adik bisa menjadi panduannya.
Nih yang pertama. They blank 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 very busy last night. Oke. Untuk menjawab soal ini, kita lihat dulu they. They to be-nya bisa are, bisa were. Ya kan? Are saat dia present, masa sekarang. Were saat dia masa lampau. Nah, kita kan bingung ini. They ini pakai are atau were. Lihat kalimatnya. Ada kata-kata last night. Last night itu artinya kemarin malam. Berarti kan masa lampau. Nah, kalau masa lampau, they berarti kawannya siapa? Were. Ya, ini ya, Dek. Ini ya, yang pas ini artinya masa lampau. They berarti were, jawabannya apa? Were. Bisa, ya. Dan artinya apa, Bang Jo? Artinya mereka, ya, they, sangat sibuk kemarin malam. Ya, masa yang sudah lewat. Oke, lagi. Number 2. Nah, this tea, blank, 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 so good. Oke. Nah, this tea itu kan kata benda, ya. Itu sama dengan it. Oke. This tea itu teh. Teh ya, teh ini gitu. Itu sama dengan it. It kawannya kalau nggak is, was. Ya kan? It is atau it was. It is ini kalau kejadian sekarang. It was kalau yang masa lampau. Lihat di kalimat kita, ada nggak keterangan waktunya? Nggak ada. Ya, nggak ada dibilang last night, nggak ada yesterday. Berarti it di sini kawannya is. Gitu ya. Jadi, biasanya kalau tidak ada keterangan waktunya, kita pakai yang ini, yang present. Kalau ada keterangan waktunya, kita pakai was atau were. Oke, Dekku ya. Maka ini artinya teh ini sangat enak. Oke, lagi. Nih, my father blank 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 smart. Ya, ayah saya titik-titik pintar. Lihat, ada nggak keterangan waktunya? Nggak ada. Berarti nanti kita pakai yang 3 ini. My father itu artinya ayah saya. Ya kan? Ayah saya kan laki-laki. Ya lah, ya kan nggak ada ayahnya perempuan. Maka dari itu, laki-laki itu sama dengan he. He itu kan dia laki-laki. He kawannya siapa? Is. Ya, he is smart. My father is smart. Artinya ayah saya pintar. Bisa Dekku ya? Bisa ya? Lagi, biar lebih mengerti. Itu kan tadi adjektif. Sekarang to be plus adverb. To be ditambahkan dengan keterangan waktu atau keterangan tempat. Kita lihat nomor 1. I blank 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 at school yesterday. Oke. I kawannya kalau nggak am, was. Tapi yang mana mau dipakai? Kita lihat kalimat kita, ada keterangan waktunya nggak? Keterangan waktunya ada. Yesterday. Yesterday itu artinya kemarin. Masa lampau. Berarti yang kita pakai yang mana? Am atau was? Iya, pakai was. Yang di sini, ya, ini kan untuk masa lampau nih. Berarti kita pakai was. I was at school yesterday. Ya, artinya saya ada di sekolah kemarin. Bisa ya? Jadi, lihat keterangan waktunya saja. Yuk, lanjut ke yang berikutnya. The dog, blank blank blank, in the park. Seekor anjing titik-titik di taman. Oke, ada keterangan waktunya? Tidak ada. Ya, the dog itu sama dengan yang mana? Sama dengan it ya. It. Berarti temannya apa? Is atau was? Is lah. Ya. Kenapa? Kalau was ada keterangan waktunya kemarin, ya minggu lalu, ini nggak ada. Oke, maka jawabannya anjing ada di taman. Jawabannya adalah is. Bisa Dekku ya? Yuk, lanjut. The toys, blank blank blank, on the floor. Oke. The toys, blank blank blank, on the floor. Oke. The toys artinya mainan-mainan. Ya, jamak. Tadi Bang Jo bilang yang jamak di sini, ya. Nah, berarti jawabannya bisa are, bisa were. Kita pakai were kalau ada keterangan waktunya. Di sini nggak ada dibilang, ya. Berarti jawabannya adalah are. Mainan-mainan ada di lantai. Bisa Dekku ya. Jadi gini deh, mungkin adik-adik lupa artinya di subjek. Kalau lupa nih Bang Jo ingatkan. I itu artinya saya. We itu kami. Ya, atau kita. You itu kamu. They itu mereka. Catat ya kalau misalnya adik-adik belum tahu ya Dekku.
He itu dia laki-laki. She itu dia perempuan. It itu hewan atau benda. Gitu ya. Tapi hati-hati kalau kayak gini, the toys. Kalau ada S-nya berarti kan jamak dia. Banyak dia. Kalau banyak di sini, ya pakai are atau were. Begitu. Ya. Oke, yuk lagi yuk. Sekarang to be plus noun. To be tambahkan dengan kata benda. She blank 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 a pilot 10 years ago. Oke, kita lihat. She kawannya itu nih, she bisa is, bisa was. Ya. Kita lihat lagi di sini ada keterangan waktunya 10 years ago. Ya. Kalau dibilang 10 years ago berarti artinya 10 tahun lalu. Ya. Yang lalu, kalau yang lalu berarti kita pakai ini ya, yang di sini. Nah, lihat she berarti was. She was a pilot 10 years ago. Artinya apa Bang Jo? Dia adalah seorang pilot 10 tahun lalu. Ya, sekali lagi Bang Jo ingatkan sayang. Kalau yang di sini yang ada tulisan past ya, ini was sama were ini untuk masa lampau yang sudah lewat. Ya. Kalau yang di sini yang masa sekarang. Oke, present itu artinya sekarang. Lagi, yuk. You, blank blank blank, my best friend. Gitu ya. Nah, sekarang lihat. You, kawannya siapa? Are atau were? Ada nggak keterangan waktunya menyatakan dia lampau? Tidak ada. Berarti jawabannya are, udah gitu aja. Makin mudah ya. Artinya, kamu adalah teman terbaik saya. Bisa? Bisa? Lagi, yuk. Number 3 ya. The boys blank 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 on the tree. Oke. Adik-adik hati-hati. Kalau ada S-nya berarti dia jamak. Ya. Kalau jamak dia ini kan. Nah, berarti pilihannya kalau nggak are, were. Sekarang lihat. The boys blank blank on the tree. Ya, laki-laki itu, ya anak-anak laki-laki itu ada di atas pohon. Ada nggak dibilang masa lampau tentang masa lampau? Tidak ada. Berarti jawabannya are. Oke, artinya anak-anak laki-laki itu ada di atas pohon. Ya, kembali lagi Bang Jo ingatkan, kalau yang di sini am, are, sama is itu yang masa sekarang atau menyatakan fakta juga boleh. Ya, kalau was sama were itu yang masa lampau. Oke ya, ingat ya. Kita ke yang terakhir nih. To be plus verb ing. Nih, yang ada ing-ingnya gini. We blank 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 playing soccer last Friday. Oke. We, lihat. Ini we, to be-nya bisa are, bisa were. Tapi lihat, ada nggak keterangan waktunya? Ada ini. Last Friday itu artinya Jumat yang lalu. Kalau dibilang Jumat yang lalu berarti masa lampau kan? Nah, berarti kalau lampau kita pakai yang mana? We pakai are atau were? Iya, pakai were. Nih, bisa ya? Ya, sekali lagi Bang Jo ingatkan, ini yang masa lampau, ini yang masa sekarang. Oke, artinya kami sedang bermain sepak bola hari Jumat yang lalu. Oke, Dekku, bisa ya? Oke, lanjut. Ben enjoy blank 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 studying English ya. Ben dan Joy sedang belajar bahasa Inggris. Ben dan Joy ada berapa orang? Ada 2 orang, berarti jamak. Kalau jamak tadi Bang Jo bilang di sini dia kan, di antara 3 ini. Ya, berarti kawannya bisa are atau were. Tetapi di sini nggak ada keterangan waktunya. Nggak ada dibilang minggu lalu, bulan lalu, nggak ada. Berarti jawabannya apa? Are. Gitu aja. Oke? Ya, artinya Ben dan Joy sedang belajar bahasa Inggris. Bisa ya? Yang terakhir, my sister blank 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 cooking in the kitchen. Oke. Kakak saya atau saudara perempuan saya titik-titik memasak ya di dapur. Oke, kalau begitu my sister itu artinya apa tadi? Kakak saya atau saudara perempuan saya. Kalau saudara perempuan sama juga dengan she. She itu tadi kan dia perempuan, ya. Berarti kawannya kalau nggak is, was. Tapi nggak ada keterangan waktunya Bang Jo, berarti jawabannya is. Oke, artinya saudara perempuan saya sedang masak di dapur. Bisa Dekku ya? Oke ya, bisa ya. Jadi hati-hati
Ya, ini Bang Jo ulangi. Kalau nanti ada tulisan begini, keterangan waktunya last Friday. Entah itu nanti last week, ada lastnya itu menyatakan lalu, yang lalu. Oke. Lalu nanti kalau misalnya ada nih, ada ago gini, ago ini juga menyatakan yang lalu, 10 tahun lalu. Oke, ya. Lalu nanti kalau misalnya juga ada ini yesterday, kemarin, itu kan yang lalu juga, ya. Kalau yang lalu pakainya yang mana? Ini, yang pas. Oke, kalau yang sekarang atau tidak ada dikasih keterangan waktunya, pakai yang ini, am, are, sama is. Bisa deh, ya. Jangan terbalik-balik. Oke, ingat, ya. Nah, kalau nanti jamak kayak gini, the toys. Ya, artinya mainan-mainan. Kalau ada S-nya begini kan, toys. Berarti dia di antara tiga ini kan? Ya, berarti pilihannya are atau were. Diingat ya. Sekali lagi Bang Jo ulang. I itu artinya saya. We itu artinya kami. Catat kalau belum tahu. You itu artinya kamu. They itu mereka. He itu dia laki-laki. She itu dia perempuan. It itu benda atau hewan. Oke, ini saya. Ini untuk yang jamak, ya, yang banyak-banyak, ya, yang lebih dari satu. Ini untuk orang ketiga tunggal. Kalau dibilang tunggal dia satu. Bisa Dekku ya? Oke ya, bisa ya. Nah, supaya adik-adik lebih mengerti lagi, ya, di sini Bang Jo ada 5 buah soal exercise. Adik-adik boleh ambil bukunya, dicatatkan langsung diisi, ya. Caranya sama, persis kayak yang Bang Jo ajarin tadi. Dan jangan lupa kalau udah kamu isi titik-titiknya dengan to be, lalu tulis artinya di bawah ya, Dekku. Bisa ya? Oke deh, itu aja untuk hari ini. Terima kasih buat adik-adik semua yang sudah nonton. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Kalau adik-adik bingung dan ada pertanyaan, boleh WA Bang Jo atau tuliskan di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.